Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Khairunisa, guru agama Islam di SD Negeri Kebon Dalem sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Abdurrahman Wahid yang akan melaksanakan PPL P5 Gaya Hidup Berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat memperlancar pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya Bu Amalia akan absen terlebih dahulu ya. Asfia, Adira, suaranya besar ya. Kemudian Najwa, Aida, apakah semuanya hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Amalia lihat kalian kayak ada yang lemes ya. Nah, sekarang kita coba berdiri dulu semuanya untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah materi apa? Ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu termasuk apa ya? Asmaul Husna. Pintar. Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita, berregulasi dengan sayur yang ada di lingkungan sekolah. Jadi dengan kaitannya dengan asal usulnya itu Allah Maha Penyayang, maka kita juga harus sayang terhadap bukan sama manusia saja, tetapi juga kepada tumbuhan, hewan dan semua makhluk yang ada di bumi ini ya anak-anak. Kemudian Bapak mau nanya nih sama kalian, kenapa ya kita tuh harus menjaga tumbuhan di sekitar kita? Kenapa? Karena apa? Agar oksigen terus diperbaharui ya, kita bisa bernafas dengan gratis, tidak pakai apa? Pakai oksigen yang di rumah sakit itu mahal sekali ya, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami keterhubungan antara satu ciptaan Allah dengan ciptaan yang lain. Ada bagian-bagian tumbuhan itu apa saja ya? Nah, akar itu ada macam-macam. Ada akar apa aja? Akar serabut dan akar tunggal. Biasanya yang pohonnya besar-besar ya. Kalau akar serabut itu yang kecil-kecil. Kemudian akar anak-anak. Nah, ada yang mau membaca? Akar memiliki rambut akar yang menyerap air dan mineral dari tanah. Jadi akar itu apa sih fungsinya akar? Untuk menyerap mineral, menyerap air dan lain sebagainya, pupuk, agar apa? Bisa tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Kemudian batang. Apa sih batang? Batang mengandung air dan mineral dari akar dan daun. Nah, jadi pas tadi sudah dari akar, kemudian si batangnya itu yang mengambil dari menyerap ke atas. Untuk mana? Untuk dikasih ke daun, biar bercabang, daunnya bisa tumbuh dengan besar. Daun jadi hanya bunga. Apa yang bunga? Bunga merupakan tanda reproduksi yang mengandung untuk kelamin jantan. Ada sampai di sini di pemaparan materi ada yang ngerti yang lagi? Tidak. Oke, sekarang kita akan bersama-sama melihat pertanyaan di Jepang yang luar biasa sekali. Tuh. Ini tidak menggunakan tanah ya.
bahwasannya di Jepang sana itu tidak hanya menggunakan tanah, tapi bisa menggunakan air. Di sini setidaknya kita tuh sudah memikirkan ya, kita sudah ada pengetahuan tentang berbagai pertanian yang teknologinya sangat canggih. Oke anak-anak, sekarang Mbak Malia akan mengajak kita bersama-sama untuk bercocok tanam, menanam sayuran di lingkungan sekolah ya anak-anak. Oke, sekarang yang pertama mari kita keluar bersama-sama untuk melihat lahan yang ada di sekolah kita. Ayo sekarang kita keluar. Anak-anak, hari ini kita akan melihat kondisi lingkungan sekolah kita ya. Oke, nah ini kita mempunyai, ayo ikut ke sini. Hari ini kita di sekolah ini kita mempunyai lahan yang sangat luas ya anak-anak ya. Nah, coba kita lihat ke kanan kita semuanya. Nah, ini kita sudah mempunyai perkebunan sedikit ya. Ini ada kebun kopi, kemudian itu ada pepaya. Nah, ini semuanya tumbuh subur karena tanah kita ini tanah gembur. Tahu tanah gembur? Tanah yang sangat subur sekali untuk ditanami apa-apa. Jadi kalau misalnya kita tanam sedikit apapun gitu nanti dia akan tumbuh. Apalagi sekarang musim hujan ya. Kayak misalnya ada bibit-bibit yang ada itu langsung tukul kabeh seperti itu ya. Kemudian rumput-rumput semuanya bakal tumbuh. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk kita menanam tanaman apapun itu di lingkungan sekolah kita. Karena kita di sekolah ini mempunyai ada lahan kosong. Di samping kita mempunyai perkebunan kopi, di sini kita juga masih memiliki lahan yang kosong yang bisa kita tanami. Apapun itu kayak sayur-sayuran, ya. Nah, ini kita bisa untuk kedepannya nanti untuk tindak lanjutnya kita bisa menanam ubi misalnya atau terong dan lain sebagainya. Di sini ini masih bisa sekali ya. Pas juga nih di sini ada untuk airnya. Nah, ini bisa kita langsung siram ke sini ketika musim kemarau nanti. Seperti itu anak-anak. Kemudian nanti untuk alat dan bahannya kita akan menanam melalui botol dulu ya untuk latihan, untuk pembukaan. Itu nanti kita sudah menyiapkan ada apa saja? Ada tanah, kemudian pupuk, kemudian ada botol dan sekop juga bibitnya. Habis ini kita akan langsung eksekusi bersama-sama. Pada proyek ini, kami dibantu oleh wali murid dari luar sekolah yang akan membantu dan melaksanakan penanaman sayur di lingkungan sekolah dan dimulai dengan pengadukan tanah. Oke anak-anak, kita sudah melihat lingkungan sekitar dan kita sudah menanam sayuran ya sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 sudah, kemudian juga kelompok 2. Nah, sekarang kalian mengerjakan lembar kerja kelompoknya, kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan. Bisa dipahami anak-anak? Ya, ini silakan ditulis itu pohonnya apa saja, dan nanti disampaikan ke depan. Itu loh yang biji atau yang kecil-kecil kayak tumbuhannya. Kesimpulannya apa? Oke anak-anak, sudahkah kalian mengerjakan tugas kelompoknya dan berdiskusi bersama? Sudah, oke, sekarang saatnya presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Coba.
sudah bercocok tanam, kemudian kita sudah merefleksikan. Untuk yang terakhir ini, kita akan menindaklanjuti atas proses-proses yang sudah kita lakukan, ya anak-anak. Dan tadi kalian sudah berdiskusi tentang tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah proses penanaman ini berakhir. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara kita untuk menjaga keberlangsungan kebun sayur setelah proyek ini selesai? Dengan melibatkan komunitas, dengan aktif, dengan meningkatkan rasa Ya, jadi nanti kita untuk kedepannya kita bisa melibatkan. Nah, ini kan hanya kelas 4 saja. Untuk kedepannya kita bisa melibatkan anak-anak peserta didik lainnya. Kemudian apa ide atau masukan untuk meningkatkan keberhasilan proyek ini? mengadakan monitoring dan evaluasi berkala. Kita untuk terus monitoring dan terus mengevaluasi atas penanaman sayur yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolah ya. Kemudian siapa lagi yang menurut kita sebagai diajak untuk bergabung dalam proyek ini? Kami merencanakan untuk melibatkan lebih banyak peserta didik untuk kegiatan bercocok tanam sayuran di lingkungan sekolah. Ya, jadi bukan hanya komunitas Sekolah. Ya, jadi bukan hanya komunitas luar, kemudian Bapak Wali Murid, kemudian Bapak Ibu Guru, tapi juga melibatkan seluruh peserta didik yang ada di SD Negeri Kebon Dalam. Oke anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apakah pembelajaran kali ini sangat seru? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya, karena kita lebih bisa mengenal lingkungan sekolah lebih dekat lagi dengan kita, dan kita bisa lebih dekat dengan alam sekitar kita. Oke anak-anak, kemudian untuk tugas di rumah kalian, kalian harapkan nanti foto kegiatan kalian di rumah dalam merawat tumbuhan dan nanti dikirimkan ke grup kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca doa bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna istinaba